Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di F-Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. DJI Drone 4K Ultra HD hari ini akan melihat pemasangan girder selesai, pelebaran jalan gerbang Tol Limo Cijago tahap 3. Ya, karena informasinya cukup banyak, saya mohon maaf karena jadinya videonya ya jadi cukup panjang, sekitar 19 menit, namun saya akan coba tunjukkan informasinya sedetail mungkin. Jadi yang butuh informasinya maka disimak dengan baik-baik, karena jika pertanyaannya sudah saya sampaikan, mungkin saya akan jawab dengan bahwa informasinya sudah saya utarakan di video ini ya. Seperti yang pertama kali kita lihat, ini adalah merupakan overpass Pelita yang telah dilakukan pemasangan girder pada pekan kemarin ya. Dan ini kalau kita lihat, ini adalah situasi yang saat ini sudah mulai pemasangan galvalum ya. Sudah pemasangan galvalum dan juga kita lihat sudah ada backcasting di sini, mungkin untuk tahapan berikutnya ya. Jadi yang kita lihat dengan jelas adalah bahwa pekerjaan di overpass Pelita ini telah selesai dari pemasangan girder. Dan kita lihat saat ini coba mengarah ke overpass Limo, dan juga kita akan melihat bagaimana titik dari pelebaran gerbang Tol Limo ya. Nah, seperti apa maka kita akan coba pantau. Nah, ini adalah situasi yang overpass Pelita yang sebentar lagi mungkin akan segera dilakukan pengecoran jika galvalumnya telah selesai semua terpasang. Dan kita lihat juga di sini sisi abutmen juga tampaknya masih perlu di pekerjaan untuk granular ya. Dan area ini sudah mulai banyak sekali yang digali juga ya untuk penggalian, area penggalian tanahnya. Di tanahnya juga, tanah yang di sini digunakan untuk luas kukusan krukut ya. Nah, di depan sini sudah mulai pengerjaan overpass Limo yang saya katakan sih sangat lebar sekali ya. Kalau nggak percaya maka nanti akan saya tunjukkan bagaimana perbandingan antara jalan existing atau jalan yang lama, jalan Limo yang lama dengan overpass Limo ya, yang rencananya akan dibangun. Dan ini adalah wilayah gerbang Tol Limo yang sampai saat ini di sisi kanan video ya, dan juga di bagian tengah masih terlihat banyak sekali pepohonan atau bidang tanah yang masih belum selesai untuk pembebasan lahan. Sehingga kalau kita lihat dari ketinggian, jelas sekali bahwa gerbang Tol Limo di sini masih belum terbentuk atau belum terlihat dengan jelas bagaimana bentuk dari gerbang Tol Limo yang berbentuk garpu. Harusnya berbentuk garpu kalau kita sudah melihat area pembebasan lahannya masif ya, tapi ternyata masih ada beberapa titik yang masih berupa bidang tanah, baik itu berupa rumah, bangunan ataupun juga pepohonan. Sekarang kita lihat ya, ini adalah bagian dari overpass Limo. Nah, kita akan lihat, kita akan maju sedikit. Di sisi ini sudah mulai ada bagian perkerasan bagian lantai dasar, lalu udah mulai backcasting naik ke pembesian. Sebentar lagi mungkin akan mulai pengecoran untuk abutmen ya, ini adalah bagian abutmen. Nah, kurang lebihnya lebar dari overpass Limo ini bisa kita bandingkan ya. Sisi kiri adalah jalan Limo yang lama, dimana jalan existing itu jauh lebih sempit memang dibandingkan rencana pembangunan overpass Limo. Dan pelebaran jalannya juga luar biasa ya, jadi semakin sangat-sangat lebar kalau kita lihat sendiri dari overpassnya dibandingkan dengan jalan yang lama. Dan pelebarannya itu nanti akan kurang lebih dari titik akses keluar masuk gerbang Tol Limo sekitar 500 meter ke kiri dan ke kanan. Jadi kurang lebihnya ada 1 km yang dilakukan pelebaran jalan yang kurang lebihnya akan selebar overpass Limo ya. Kalau kita lihat sih kurang lebihnya nanti kemungkinan besar akan selebar overpass Limo nih nanti ke depannya untuk area pelebaran jalan. Begitu juga kita lihat progres di titik abutmen lainnya dan juga titik pilar di tengah. Saat ini sudah terlihat bagaimana titik-titik tiang pancang yang sudah dilakukan juga penggalian. Ini juga di bagian abutmen juga kita bisa lihat ya, saat ini sedang dalam proses untuk pengerjaan
bagian lantai dasar kalau untuk di sisi kanan. Dan kalau kita lihat secara seutuhnya, mari kita coba naikkan dulu. Kita akan coba terbang tinggi dan kita akan coba melihat bagaimana sisi dari overpass Limo ini ya. Kira-kira bagaimana sih overpass Limo ini? Nah, kayaknya belum pas nih. Saya coba naikkan dulu sampai ke yang paling tinggi yang saya bisa atau drone ini bisa, agar bisa terlihat jelas sejauh mana atau selebar mana overpass Limo ini. Nah, jadi inilah kurang lebihnya ya overpass Limo yang besarnya. Sedangkan jalan existingnya itu ada yang saya bagian bawah yang coba saya gambarkan ya. Jadi area overpass Limo nanti jalannya akan semakin lebar untuk kurang lebihnya ya. Sebagai tadi saya katakan, karena di sini bentuknya garpu akses keluar masuk tolnya, sehingga nanti ada pelebaran jalannya kurang lebih ya selebar dari overpass Limo tersebut. Nah, jadi ya cukup lebar ya. Mudah-mudahan juga nanti ke depannya jalan Limo Rayanya juga mudah-mudahan dapat bagian untuk pembebasan pelebaran jalan maksud saya. Ya, pelebaran jalan. Namun ya saya nggak tahu itu karena itu bukan termasuk dari proyek pembangunan tol Cijago ya. Jadi yang masuk ikut dalam proyek pembangunan tol Cijago adalah hanya 500 meter ke kiri dan ke kanan dari titik akses keluar masuk gerbang tol Limo. Itu aja yang masuk dalam proyek dari pembangunan tol Cijago seksi 3 ini. Sekarang mari kita lihat informasi berikutnya. Seperti yang saya sampaikan di dalam judul bahwa ada pelebaran jalan, dan juga kemarin pada saat test drive untuk Jalan Krukut baru, saya juga sudah tampilkan bagaimana bangunan di pertigaan Naman Iskandar untuk bertemu Jalan Limo Raya ini sudah ada pembongkaran ya. Jadi beberapa titik sudah mulai dibongkar, dan itu adalah memperlihatkan nantinya area dari pelebaran jalan Limo Raya ya, yang tadi saya katakan kurang lebihnya nanti lebar yang akan dilebarkan itu panjangnya kurang lebih sekitar 1 km. Namun titiknya yang saya pernah tanyakan adalah 500 meter ke kiri dan ke kanan dari akses keluar masuk tol, kayak gitu ya. Nah, inilah kurang lebihnya kondisinya. Kalau kita lihat dari udara, maka sangat terlihat sekali bahwa sudah dibongkar ya. Nah, di titik ini sudah dibongkar. Nah, sampai mana sih? Ada yang sudah tahu belum? Di titik mana atau sampai mana sih pelebaran jalan yang nantinya akan dilakukan untuk di area Limo Raya? Nah, kalau titiknya, kalau kemarin saya berangkat road trip dari sini, titiknya tol akses masuk Desari sebenarnya menuju ke Cibitung Cilincing, sudah saya tunjukkan tuh titik di mana pelebaran jalannya ya, gitu. Nah, kurang lebihnya nih pelebaran jalannya sih kalau kita lihat kayaknya sih akan selebar ini nih, ya. Nah, kalau misalkan kurang atau lebihnya nanti kita akan coba pantau terus ya. Kalau saya salah mohon maaf, tapi kayaknya sih kurang lebihnya seperti itu. Dan kita akan terus maju ke depan sampai ke titik mana sih? Setahu saya itu kalau kita pantauan darat ya di bagian bawah sebelum pertigaan, kalau dari sini sebelum pertigaan ya. Nah, di depan ini kan ada pertigaan nih, ya. Pertigaan itu tuh sebelumnya itu adalah, nah saya tunjukkan dengan panah deh. Nah, disitulah kurang lebihnya. Nah, ada motor keluar tuh, itu ada pertigaan. Nah, sebelumnya itu persis ada tanda silang. Jadi di bangunan-bangunan itu ada tanda silang. Itu yang diberikan tanda oleh petugas atau mungkin kalau nggak salah petugas survei ya. Jadi sudah diberikan tanda bangunan yang diberikan tanda silang, artinya yang akan terdampak jalan tol atau mungkin ke depan akan masuk proses dari pembebasan lahan. Namun ya seperti yang terlihat di video, belum semua atau masih banyak bidang-bidang tanah ataupun bangunan yang masih belum dibebaskan ya. Jadi kalau di sini kita lihat yang sudah dibebaskan langsung ada pembongkaran. Ya, seperti yang kita lihat ini adalah bagian dari pertigaan yang saya katakan tadi ya. Terlihat jelas ya pertigaannya ya. Dan masih banyak bangunan juga pepohonan di area sisi kanan. Kalau tadi kita lihat dari awal ya, ini merupakan sisi kanan, sedangkan sisi kiri itu sudah mulai bisa dikatakan habis tuh digali ya. Nah, di daerah sini nih Jalan Swadaya ini juga akan terdampak karena di area tengah garpunya ya, bagian tengah garpu itu tetap
tidak akan ada pemukiman lagi di sana. Jadi semuanya akan terdampak atau akan dibebaskan lahannya, ya. Jadi area gerbang tol Limo itu benar-benar hanya untuk jalan tol aja, walaupun memang bentuknya seperti garpu. Kan garpu tuh ada selahnya ya. Ada selahnya antara bagian tengah itu adalah main road atau jalan utama Cijago 3, lalu dia garpu kiri dan sisi garpu kanan. Kan berarti ada selahnya tuh antara garpu kanan kiri dengan bagian main road tengah. Nah, itu nanti semua tidak akan ada pemukiman. Jadi dia akan dibebaskan semua. Mungkin itu nanti ada beberapa kondisi lahan-lahan yang mungkin bisa digunakan akan dimanfaatkan sebagai area-area lain yang mungkin untuk supporting gerbang tol Limo ya. Apakah misalkan ada kantor-kantor tol dan mungkin PJR dan seterusnya ya. Kemungkinan besar sih kayaknya akan ke sana. Nanti kan kita pantau terus aja ya. Nah, di sini ada rumah yang masih belum dibebaskan juga sepertinya ya, karena belum dibongkar tuh. Belum tersentuh, tapi sepertinya sih sudah tidak ada rumahnya lagi ya. Biasanya mungkin nggak tahu ya, saya juga belum pernah nanya itu kira-kira ada kendalanya di mana, kendalanya apa gitu ya. Apakah sama seperti pernah dulu di Kukusan ya, di Tanah Baru maksud saya. Tanah Baru tuh pernah nggak kesentuh sama sekali, ternyata tidak ketemu pemilik tanahnya gitu ya. Nah, kalau itu saya nggak tahu. Kalau ada yang mungkin sobat keluarga semua ada yang tahu, bisa tuliskan di kolom komentar, oke? Sekarang kita akan coba pantau bagaimana progres konstruksi menuju ke simpang Susun Krukut. Karena ada beberapa konstruksi ya. Ada konstruksi dari box culvert Kaligrogol, box traffic dari Risuta, terus kita lanjutkan ada JPO Jalan Pendowo, lalu ada box traffic dari Wisma Cakra dan juga Jalan Pendowo. Nah, seperti apa progresnya, maka coba kita pantau untuk maju ke depan. Nah, saya kenapa ini agak miring pengambilan videonya, karena posisinya sangat pagi. Ini adalah pengambilan pagi hari, kurang lebihnya sekitar pukul 6 pagi ya. Ya, jam 6 pagi nih kalau tidak salah ya saya lihat ya. Karena saya jam 7 tadi itu berada di area Krukut ya, untuk pengambilan video tadi yang tadi sebelum Jumatan saya upload ya. Saya berikan informasinya karena banyak sekali yang bertanya kepada saya terkait dengan kondisi di Jalan Curug Agung yang lama dan juga Jalan Krukut baru. Seperti apa sih? Kenapa sih masih ada kendala atau mungkin ada antrian? Ternyata antriannya kalau saya lihat justru bukan di pertigaan atau di perempatan itu ya. Mungkin yang belum nonton silahkan nonton dulu video sebelum ini ya. Tadi tepatnya sebelum Jumatan saya tampilkan kondisi di Jalan Curug Agung. Sekarang saya akan tampilkan bagaimana kondisi terbaru dari konstruksi yang ada di pembangunan tol Cijago 3 ya. Di area ini bisa dikatakan sebagai ruas Krukut Cinere ya. Jadi tol Cijago 3 ini benar-benar ditunggu warga Jabodetabek karena nantinya kalau sudah selesai dia bisa menghubungkan jaringan tol Jakarta Auto Ring Road 2 mulai dari titik tol Cimanggis Cibitung. Lalu persimpangannya kan ada di simpang Susun Cimanggis ya. Nah, ini kita lihat ya pagi hari ya, mataharinya dari sana tuh ya. Untuk itulah saya kenapa nggak menghadap ke matahari, karena pasti videonya nanti nggak kelihatan. Nah, kita lanjutkan lagi tadi, kalau tol Cijago 3 selesai maka akan menyambungkan dari Cimanggis Cibitung lalu ke tol Jagorawi ya. Nah, itu tol Jagorawi dengan tol Cijago menyambung lagi dengan tol Desari, persimpangan di Simpang Susun Krukut. Lalu bisa menyambungkan dengan tol Serpong Cinere, lalu tol Kunciran Serpong, dan terakhir adalah tol Cengkareng Kunciran yang menuju ke arah Bandara Soekarno-Hatta. Jadi tol Cijago 3 sekali lagi benar-benar sangat-sangat ditunggu oleh warga Jabodetabek. Luar biasa ya. Jadi saya juga mungkin bersama dengan warga Jabodetabek lainnya juga saya menunggu sekali, karena saya juga tinggal di sini. Saya adalah warga Depok asli ya. Jadi benar-benar saya menunggu sekali, karena tampaknya akan jauh lebih cepat untuk mobilisasi ke arah Jabodetabek lainnya, baik untuk ke Jakarta, Bogor, ataupun daerah lainnya. Oke, sekarang kita tunjukkan ini adalah area Jalan Pendowo baru dan juga box traffic Cakra dan Pendowo. Kenapa di Jalan Pendowo itu dijadikan JPO? Karena Jalan Pendowo itu sudah dibuatkan Jalan Pendowo baru dan aksesnya itu nanti masuk ke dalam box traffic. Jadi nanti masuk ke box traffic Wisma Cakra dan Pendowo ini, lalu nanti aksesnya masuk ke dekat dengan area perumahan Wisma Cakra dan bisa dikatakan sebagai masuk ke box traffic Cakra dan Pendowo ini ya. Jadi Jalan Pendowo itu nanti diputus lalu masuk ke area perumahan Wisma Cakra, nanti masuk ke box traffic ini,
Bagi warga perumahan maka bisa tinggal langsung masuk ke lanjutkan ke jalan perumahan. Sedangkan untuk yang mau masuk ke arah Jalan Pendowo maka nanti bisa mengambil ke arah Jalan Pendowo ya, Jalan Pendowo baru. Nah, kita akan maju ke depan lagi, kita akan perlihatkan bagaimana situasi terkini dari pembangunan JPO atau jembatan penyeberangan orang, karena akses jalan untuk kendaraannya sudah dibuatkan jalan baru. Nah, tinggal kita melihat untuk akses nanti pejalan kaki atau jembatan penyeberangan orang. Terlihat bagian tengah ini adalah pilar tengahnya. Kiri kanan adalah mungkin untuk bagian akses untuk menanjak ataupun menurun, akses naik ataupun akses turun dari JPO atau jembatan penyeberangan orang. Ya, nah ini bagian tengah, pilar tengah yang nanti menyanggah JPO-nya. Kalau nggak ada tiang tengahnya nanti gimana sob ya? Jadi memang harus ada pilar tengahnya ya dari JPO. Jadi itu juga sama seperti di JPO Gang Rait. Kalau kemarin ada yang tanya untuk apa JPO ada di tengah, itu adalah pilar tengahnya ya. Nah, ini adalah abutmennya. Kurang lebihnya kalau misalkan kiri kanannya saya nggak tahu ya sebutannya abutmen juga atau bukan ya. Saya lupa tanya nih istilahnya, kalau saya salah mohon maaf ya. Tapi kurang lebihnya ini adalah struktur dari JPO-nya ya. Jadi kiri dan kanan ini adalah untuk akses naik dan akses turunnya. Sedangkan yang tiang pilar di tengah ini adalah untuk penyangga tengahnya. Gitu ya. Nah, ini kita lihat ya. Sudah jelas ada untuk konstruksi jembatan penyeberangan orang untuk di Jalan Pendowo. Sekarang kita maju lagi ke depan. Di sini kita lihat sudah ada proses perbedaan juga untuk timbunan-timbunan tanah ya. Nah, di sini ya, karena memang seperti saya katakan di sini di titik dekat overpass Pelita lah ya, kurang lebihnya itu adalah area terakhir untuk penggalian, maka sisanya menuju ke Simpang Susun Krukut, maka area penimbunan tanah. Makanya di sini dikatakan sebagai box traffic Arisuta, karena nanti box traffic ini berada di bawah jalan tol. Jadi jalan terowongan lah istilahnya ya. Kalau pada umumnya kita menyebutnya jalan terowongan ya. Jadi kalau ada di bawah tol itu kita pada umumnya mungkin mengatakan sebagai terowongan. Nah, jadi itulah ya. Nah, nanti juga di sini ada box culvert Kali Grogol. Namun sepertinya belum ada tanda-tanda untuk pengerjaan kembali di sini. Karena yang saya dengar box culvert Kali Grogol ini informasinya terakhir yang saya dengar akan dibuatkan persis di jalur Kali Grogolnya. Jadi nanti Kali Grogolnya yang sekarang akan dibuatkan detour, barulah nanti dibuatkan box saluran air seperti di underpass Dewi Sartika ya. Jadi yang saluran air aslinya dibuatkan detour dulu, lalu baru dikerjakan untuk saluran airnya. Baik, itu aja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada saran, masukan, ataupun pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Kita akan bertemu lagi di video drone Tol Cijago terbaru berikutnya, ataupun progres Tol Jor 2 lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.